Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Satriadi, dosen pada program studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Negeri Makassar. Pada kali ini, saya akan menjelaskan pengambilan video yang saya ambil pada mata kuliah gambar perspektif. Gambar perspektif itu memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa di dalam menerapkan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip perspektif secara benar. Ya. Adapun yang materi yang akan saya jelaskan dalam video pembelajaran nanti ada pada pertemuan ke-11, di mana pada pertemuan itu capaian yang diharapkan adalah mahasiswa mampu merancang interior, desain interior dengan menggunakan perspektif satu titik hilang dengan menerapkan metode grid system. Nah, adapun metode yang saya gunakan adalah metode demonstrasi. Kenapa metode demonstrasi? Karena saya harus memperlihatkan secara langsung tahapan demi tahapan di dalam menggunakan grid system ya, pada perspektif satu titik hilang. Dengan begitu, mahasiswa bisa melihat secara langsung seperti apa metode-metodenya, seperti apa tahapan-tahapannya, hingga menjadi sebuah grid system ruang yang bisa digunakan dalam merancang perspektif interior. Selain itu, saya akan melakukan tanya jawab di sela-sela demonstrasi bila mana ada mahasiswa yang belum memahami materi yang saya presentasikan pada saat demonstrasi. Nah, setelah itu saya akan melihat ya penugasan secara langsung atau bentuk latihan ya kepada mahasiswa bagaimana membuat grid system dengan menggunakan perspektif satu titik hilang. Saya akan memeriksa apakah tekniknya sudah benar, apakah gambarnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perspektif, ya, sehingga kelak nanti bisa menyelesaikan tugas akhirnya. Nah, adapun di bagian akhir itu saya juga memberikan contoh tugas yang diharapkan seperti apa, ya. Karena nanti bentuk asesmennya atau bentuk penugasannya adalah mereka diminta untuk merancang perspektif interior dengan teknik perspektif atau metode perspektif satu titik hilang dengan menerapkan grid system ya, dengan harapan bahwa tugas yang dihasilkan nanti bisa lebih nyata dan skalanya bisa terukur. Seperti apa video pembelajaran saya? Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini kita kembali bertemu secara langsung. Guna kita akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya, di mana sebelumnya itu kita sudah membahas tentang bagaimana membuat grid dalam perspektif. Ya, di mana nanti tugas-tugasnya ke depan itu materi-materi ini sangat berkaitan dengan materi-materi kita sebelumnya. Ya, jadi sudah ada grid perspektif, sudah ada perspektif bayangan, ya. Nah, gitu. Terus ini adalah pertemuan ke-12. Adapun yang akan kita capai pada hari ini adalah Anda diharapkan bisa merancang interior secara perspektif, ya. Jadi menerapkan konstruksi perspektifnya, ya. Jadi semua nanti tugas-tugasnya itu harus menerapkan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip dalam perspektif, ya. Oke. Sebelum saya lanjut, jadi kita akan membahas tentang perspektif ruang, ya. Seperti yang kita tahu sekarang kita berada di dalam ruang. Oke. Apa ciri-cirinya ruang? Ada jendelanya, ada lantainya, ada atapnya, ya. Jadi
ruang itu disebut ruang jika sudah ada yang dibatasi. Ya, mengapa dikatakan ruang kelas? Karena dibatasi oleh dindingnya dan ada fasilitas untuk belajar dalam bisa dikatakan ruang kelas. Nah, nanti kita akan mencoba membuat bagaimana merancang sebuah ruang secara perspektif. Oke? Nah, kemudian ada yang perlu diperhatikan ketika kita merancang sebuah perspektif ruang, karena selama ini banyak orang membuat gambar perspektif itu terdistorsi secara perspektif, seolah ruangan yang dibuat itu panjang ke belakang, padahal tidak. Oleh karena itu, untuk membuat gambar perspektif yang betul-betul sesuai dengan apa yang terlihat sebenarnya, maka itu ada metode yaitu menggunakan grid system perspektif. Oke, saya akan jelaskan dan sampaikan seperti apa metode-metode atau langkah-langkah di dalam pembuatan grid perspektif. Nah, jadi kita buat dulu gambar perspektifnya. Ada yang masih ingat di atas ini apa? Terus? Terus? Apa? Sini? Satu. Terus? Ini ya, terus dasar. Nah, oh ya, di sini D1. Oke. Ini sangat penting. Mengapa? Karena sebenarnya kalau kita membuat perspektif itu bisa menerapkan skala perbandingan, ya. Jadi grid perspektif yang akan kita buat ini nanti itu seolah-olah kita sedang membuat ubin seperti ini, ya. Jadi ada perbandingannya, satu ubin itu ukurannya berapa, sehingga nanti pada saat kita membuat dekorasi ruangannya atau unsur-unsur yang melengkapi ruangan itu bisa kita mengacu pada grid system yang telah kita buat secara perspektif. Oke? Di dalam perspektif itu semua ukuran diambil dari garis dasar. Tidak boleh di atasnya, tidak boleh di bawahnya. Ya. Nah, setelah itu maka kita membuat TU. Apa TU? Titik ukur. Apa? Titik ukur. Apa itu titik ukur? Masih ingat? Apa itu titik ukur? Ya. Apa gunanya titik ukur? Untuk masih ingat tidak? Titik ukur, ya. Titik ukur itu, ya. Kalau kita menggunakan titik ukur, maka tidak perlu kita membuat objek yang ada di bawah sini atau bidang tanah, ya. Selama ini kan kalau kita membuat perspektif itu tentukan dulu di mana posisinya objek yang akan dicari perspektifnya. Kalau menggunakan titik ukur tidak perlu, ya. Pertama-tama kita membuat dulu titik ukurnya, ya. Setelah kita sudah mengukur pembagiannya di bawah, ya, pembagian di sini nanti skalanya terserah mau 1 cm, mau 10 cm, ya. Selanjutnya kita membuat di mana posisi titik ukurnya, ya. Jadi titik ukur itu bisa di kiri atau di kanan, terserah. Ya, caranya adalah kalau misalnya kita mau ambil titik ukur kiri, maka mata diletakkan sejajar dengan horizonnya, ya. Jadi nanti gunakan jangka. Nah, maka disinilah titik ukur kanan atau TU1, ya, TU1. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi setelah ini kita hubungkan TU1 dengan garis yang paling pinggir, ya. Jadi Anda harus bisa membedakan yang mana titik ukur, yang mana titik hilang. Ya. Titik ukur itu untuk membagi jarak secara perspektif. Sedangkan titik hilang itu tempat semua objek-objek itu mengarah atau hilang. Ya. Jadi setelah dibuat seperti ini sudah jadi TU-nya, kemudian kita akan mencoba membagi ukuran. Ya, seperti ini. Ya. Jadi kita arahkan, jadi ini T1 ini adalah titik perspektifnya yang di sebelah kiri, yang mana di sebelah kiri. Nah sekarang langkah berikutnya adalah membagi grid-grid yang ada di bawah, ya, membagi grid yang di bawah.
kita akan coba hubungkan. Nah, sudah selesai, ya. Jadi fungsinya titik ukur adalah membagi grid-grid yang di bawah ini, ya. Nah, tadi sudah ada titik hilangnya. Nah, sekarang untuk melihat grid yang pertama, maka kita harus melihat di mana perpotongannya. Ada yang bisa menunjukkan di mana titik perpotongannya? Satu orang, silakan. Coba tunjukkan di mana letak titik perpotongannya. Oke. Oke, baik, silakan dulu. Oke. Nah, terima kasih Adil. Jadi titik potongnya ternyata ada dua, ya. Jadi sudah ditemukan titik potongnya, ya. Apa fungsi titik potong ini? Maka dia menjadi batas grid per grid, ya, grid per grid. Jadi kalau misalnya katakanlah di sini 1, 2, 3, 4, 5, semua dihubungkan ke U ini, maka banyak titik-titik sampai ke atas sana di sini. Jadi ini bisa diperpanjang, ya, sehingga semakin mendekati titik perspektifnya, titik hilangnya, maka semua titik-titik ini akan semakin rapat. Oke, nah setelah ini jadi, maka kita kembali pada topik sebelumnya. Kita akan membuat grid perspektif satu titik hilang. Ya. Ini saya buat dulu. Oke, nah, jadi setelah ini hapuslah garis-garis yang kira-kira nanti bisa mengganggu. Ya, garis merah tadi sudah bisa dihapus. Oke, nah sekarang selanjutnya kita akan mencoba membuat grid-grid yang ada di belakangnya. Ya, ingat grid yang paling dekat dengan garis dasar adalah 1, berarti dia paling besar gridnya, ukurannya. Ya, nah sekarang karena ini adalah satu titik hilang, maka titik hilangnya di mana? Di P, ya. Nah, kita akan coba buat beberapa grid yang sudah jadi. Ya, ini tadi sudah ada, ya. Kemudian nah, bagaimana menentukan, ya, grid-grid yang ada di belakangnya? Ya. Ada yang bisa? Kira-kira bagaimana menentukan grid-grid atau garis-garis yang berikutnya? Caranya? Ya, ada yang bisa? Kira-kira? Bukan? Menghubungkan P1 dan P2 masing-masing, ya, yang masing-masing beda. Oke. Nah, perhatikan, ya. Nah, sudah jadi, selesai. Karena dia lewat, maka garis horizontal ini bisa diperpanjang, ya. Bisa diperpanjang. Nah, maka disinilah titik hilang semua grid itu, ya, di sini semua. Oleh karena itu, untuk membuat grid-grid yang lainnya, tinggal kita hubungkan semua ke P, ya. Oke. Nah, sekarang lihat. Ya, sekarang lihat. Terdapat titik-titik potong. Ya. Kita ada input dari sini. Ya. Oke. Maka setelah dihubungkan semua dengan garis P, ditemukan lagi titik potong antar grid. Ya. Di sini dia. 1, 2, 3. Ya. Jadi
1, 2, 3. Nah, sekarang dari titik-titik potong inilah kita akan membuat garis yang mendatar. Ya. Oke. Nah, maka jadilah grid. Ya. Nah, selebihnya ini kita bisa hapus. Kita bisa hapus ini gridnya. Nah, kalau misalnya di sini kita mulai dari 0, di sini 5, berarti jumlah gridnya itu adalah 5 ke kiri, 5 ke belakang. Ya, 5 ke kiri, 5 ke belakang. Jadi jadilah ukuran ubin 5 kali 5. Ya, jadi. Nah, nanti kalau misalnya ini mau dibuatkan ruangan perspektif, tinggal mengacu pada grid ini. Ya. Kita bisa menyelesaikan untuk ubin-ubin yang lain. Nah, selesai. Oke. Yang garis yang tidak perlu ini bisa dihapus, ya. Ini bisa dihapus. Oke. Maka jadilah lantai. Kira-kira ukuran lantainya berapa ini? Jadi kali itu gridnya. Berapa? 9 kali 5. Ya, 9 yang mendatar, 5 ke belakang. Jadi kalau misalnya satu grid itu diskalakan 1 meter, ya, maka ukuran grid ruangan ini bisa untuk membuat ruangan 9 kali 5 meter. Ya. Itu juga bisa semakin kecil, bisa semakin besar, tergantung pada skala per gridnya. Kalau misalnya kita mau gunakan grid yang ada di pada lantai ini, katakanlah ukuran tegelnya 30, ya bisa jadi 30, 30, 30, 30, 30 dan seterusnya. Nah gitu. Maka jadilah grid lantai. Ya. Apa sudah bisa jadi ruangan? Apa yang lagi yang belum? Ya, dindingnya belum masuk. Ya, ini baru grid untuk lantai. Ya, sekarang kita akan mencoba untuk membuat grid pada dindingnya, ya. Nah, cara membuat grid pada dinding adalah membuat garis perbandingan ke atas, garis tinggi. Perbandingannya harus sama dengan yang ada pada grid lantai. Tidak boleh beda, ya. Ukurannya kita ambil dari garis dasar. Tidak boleh di belakang sini, tidak boleh karena di belakang ini bukan lagi ukuran sebenarnya. Oke. Nah, saya akan mencoba untuk membuat grid yang sama. Kita ambil dari garis yang paling pinggir, ya. Oke. Nah, ukuran grid di atas ini harus sama dengan yang ada di bawah. Oke. Saya coba samakan dulu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 ukurannya sama dengan yang ke samping, yang lebarnya. Ya. Kalau misalnya kita tentukan 6 ini adalah 6 meter, berarti yang ke samping juga ini harus meter juga kesatuannya. Ya, secara perspektif. Nah, terus katakanlah kita ambil tinggi yang di atas. Ya, kita ambil tinggi di atas. Kita bisa langsung mengarahkan ke mana titik hilangnya? Ya, di P. Jadi tidak ada titik hilang lain selain di P kalau dia satu titik hilang. Berbeda nanti kalau grid dua perspektif titik hilang berbeda. Ya, jadi semua fokusnya itu pada P. Ya, jadi ini bisa kita buat arahnya ke P semua. Nah, jadi semua ukuran tinggi ini
ya setiap ukuran tingginya dibawa ke P. Nah ini tadi kan garis horizonnya ya, ini bisa kita hapus dulu ini supaya tidak mengganggu. Ya. Ya. Nah sekarang ini adalah perbandingan setiap satuan tingginya. Jadi ada 6 perbandingannya, harus sama dengan yang ada di bawah juga. Sekarang buatlah grid dindingnya. Ya, cara membuat grid dinding itu gampang karena sudah ada ukurannya yang ada pada lantai, ini tinggal dihubungkan ke atas. Ya, tinggal dihubungkan ke atas. Tetapi harus secara tegak lurus. Ya, nanti mahasiswa bisa menggunakan 2 mistar supaya tidak ada garis yang miring. Nah, ini sudah kelihatan, ya. Jadi ukurannya ke belakang berapa? Ya tergantung pada lantainya, ya. Jadi grid dinding ini bisa digunakan sebagai satuan ukuran untuk membuat objek yang melekat pada dinding. Contohnya apa? Jendela, apa lagi? Jam dinding, atau ya dimanapun yang kita tempatkan pada dinding itu bisa mengarah pada grid dinding ini. Nah, yang di sebelah kanan juga begitu, ya. Jadi caranya sama yang di sebelah kiri dengan sebelah kanan. Oke? Nah, sekarang coba teman-teman membuat grid ini. Saya akan coba lihat. Oke, ini sudah benar ya. Ya, buat dulu gridnya di bawah. Oke, jadi kalau sudah selesai semua dihubungkan dengan P, maka garis-garis yang membatasi bidang yang akan kita buat ruangannya bisa kita hapus. Nah, jadi di sini sudah kelihatan grid, ya. Jadi ada dindingnya, ada dinding kiri dan kanan, dan ada lantainya. Untuk membuat plafonnya ya tinggal dihubungkan dari kiri ke kanan, ya, hubungkan dari kiri ke kanan. Lalu jadilah ukuran ruangan. Ukuran dari berapa? 9 kali 5. Ya. Kira-kira apa yang menandakan sebuah fungsi ruangan? Adalah isinya. Ya. Mengapa dikatakan ruang kelas? Karena ya parabotnya dipakai untuk belajar. Mengapa dikatakan ruang keluarga? Ya karena isinya ya dipakai untuk santai-santai keluarga. Nah itu juga misalnya ada yang membuat kamar, misalnya kamar tidur, maka unsur-unsur penunjang dikatakannya kamar tidur itu ditambahkan saja nanti di sini. Oke, silakan diselesaikan gridnya, ya. Baru kita akan mengisi ruangnya, ya. Kita akan mengisi ruangnya. Ya, ini salah satu yang sudah jadi, ya. Ya, jadi sudah jadi ini gridnya, tinggal diisi ruangannya, ya. Anda mau isi ruangan apa? Anda mau buat ruangan apa? Tinggal sesuaikan ini, ya. Nah, oke. Nah, untuk mengisi ruangannya itu tinggal kita mengacu pada grid yang ada di lantai. Contoh misalnya, Pak, saya mau buat ruang tidur misalnya. Apa yang harus ada? Kasur. Apa lagi? Lemari. Apa lagi? Ya terserah nanti seperti apa ruangan yang Anda inginkan. Ya. Jadi nanti ini Anda harus merancang ruang sendiri, terserah. Ada yang bikin nanti ruang keluarga, ada yang bikin ruang tamu, terserah. Atau ada yang bikin ruang belajar, atau mungkin ada nanti yang bikin ruang kelas. Ya. Di sini saya sudah mencontohkan nanti seperti apa tagihan tugasnya, ya. Jadi ini adalah salah satu pengaplikasiannya, ya. Jadi lebih nyata, ya. Ingat salah satu
syarat gambar itu lebih nyata, maka dia harus perspektifnya betul-betul sesuai dengan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah perspektif. Ya, jadi ini adalah salah satu tugas senior yang lalu. Saya jadikan contoh, saya anggap bagus, ya, penerapan perspektifnya. Ya, jadi grid-grid ini dipakai di mana kursinya berada, ya, dan seterusnya. Ya, nah, ini juga ada beberapa, ya. Nah, ini ruang keluarga. Nah, ini dasarnya adalah membuat dulu gridnya, ya, membuat gridnya. Jadi nanti tugasnya adalah membuat grid perspektif satu titik hilang, ya. Soalnya mengenai ukuran kertasnya, mengenai petunjuk-petunjuk soalnya itu nanti Anda bisa mengakses di LMS Samoke. Ya, tentu saya berharap sudah ada akunnya semua di situ untuk bisa mengakses soalnya. Ya, jadi ini bisa menjadi patokan bahwa ternyata tugas ini indikatornya ya ini banyak, ya, kerapiannya, kewarnaannya, dan ketepatan perspektifnya. Ya, oke, saya berharap nanti jeda untuk tugas ini 1 minggu ke depan, besok lusa silakan datang konsultasi mengenai perkembangan tugasnya. Oke, ya, tugasnya sudah jelas. Jadi membuat ruang perspektif satu titik hilang dengan menggunakan sistem grid seperti di atas. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya bahas tadi betul-betul bisa dipahami. Nanti untuk materi tambahannya, materi bacaannya juga bisa diakses melalui LMS Samoke. Oke, ya, saya kira itu ya. Cukup untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa minggu yang akan datang.